Assalamualaikum teman cenil. Selamat berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat siomay Bandung dengan saus kacang. Oke, kita langsung aja yuk. Pertama kukus kubisnya dulu ya, kurang lebih 2 menit. Cukup untuk kubisnya menjadi lemas ya, agar mudah untuk dilipat. Dan step kedua, kita giling daging ayam dan udang. Ya, teman-teman bisa menggunakan daging ayam saja atau daging ikan ya. Kemudian saya tambahkan juga bawang putih, merica bubuk, garam dan gula. Oke, jadi untuk menghaluskan dagingnya itu cukup dengan bumbu yang sudah saya sebutkan tadi. Teman-teman bisa cek deskripsi ya, nanti saya cantumkan. Dan untuk penyedap rasa, teman-teman sesuai selera saja, kalau nggak suka bisa di skip. Dan kemudian saya juga menambahkan 1 butir telur utuh dan es batu. Oke. Nah, kemudian proses sampai halus. Dan hasilnya seperti ini. Oke, keluarkan dari blendernya ya ke wadah yang lebih besar karena kita akan mencampur dengan bahan lain, yaitu tambahkan irisan daun pre, kemudian labu siam yang sudah diparut dan diperas airnya ya agar tidak terlalu basah. Kemudian juga saya tambahkan 4 sendok makan tepung tapioka ya, dan kemudian diaduk rata. Kemudian untuk menambah rasa umami, tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Oke teman-teman, kemudian aduk hingga rata seperti ini ya. Nah, untuk aneka isian siomay Bandung itu pasti ada pare kan ya. Nah, jadi kali ini saya sudah siapkan pare, kemudian kubis yang tadi udah dikukus ya. Kemudian ada juga tahu putih. Oke. Dan ini saatnya kita mengisi ya. Tapi sebelumnya saya akan membagikan resep kulit pangsit. Ya, ini versi cepatnya. Oke, jadi kulit pangsitnya ini saya bikin dari 8 sendok tepung terigu. Saya pakai segitiga biru. Ya, dan juga 1 sendok makan tepung tapioka. Jadi perbandingan terigu dan tapiokanya itu 8:1. Oke. Nah, seperti ini aduk rata, kemudian tuang sedikit demi sedikit air hangat yang sudah dicampur garam. Oke, jadi hangat ya, bukan panas, bukan mendidih, hangat saja. Nah, kemudian aduk terus seperti ini sampai airnya habis. Oke. Nah, tetap mengaduk, dan jika dirasa sudah siap diulen, pastikan tangan teman-teman bersih ya. Kemudian ulen menggunakan tangan sampai semua bahan kering itu tercampur rata. Oke, seperti ini. Nah, tidak lengket di tangan dan tercampur rata ya. Nah, seperti ini saja, tidak perlu sampai kalis. Kemudian sisihkan kurang lebih 10-15 menit ya. Dan kita lanjut mengisi kubis, pare dan tahunya terlebih dahulu. Nah, ambil 1 sendok makan adonan daging, kemudian lipat seperti ini teman-teman ya, atau jika teman-teman punya cara melipat yang lebih rapi, silahkan. Oke. Jadi ini tips dari saya, cukup simpel cara melipatnya dan hasilnya juga rapi. Seperti ini. Dan untuk parenya,
teman-teman, kita harus membersihkan bagian dalam ya, biji dan bagian yang putih itu. Oke, kemudian membentuk kayak roda seperti ini dan isi dengan adonan daging hingga full. Oke, pastikan tidak ada rongga ya, karena nanti ini dagingnya juga kisut, mengkerut begitu saat dikukus. Nah, next, tahu putih. Teman-teman juga bisa menggunakan tahu yang sudah digoreng sesuai selera saja ya. Tapi kali ini saya menggunakan tahu putih. Nah, untuk tahu putih, tahunya kan kotak ya. Saya belah menjadi 2 segitiga. Nah, kemudian bagian tengahnya itu saya potong, saya iris seperti ini. Nah, jadi ada cekungan di dalamnya itu agar dagingnya itu keisi di dalam tahu begitu. Oke. Nah, seperti ini. Langsung saya demokan cara mengisinya, cukup simpel. Ya, seperti ini saja. Oke. Dan lagi, jika teman-teman punya cara lain yang lebih rapi, silahkan ya. Jadi ini saya pakai cara yang paling simpel aja. Tada! Nah, untuk tahu, pare, dan kubisnya sudah beres. Next, kita kembali ke adonan kulit pangsit ya. Teman-teman, saya membeli gadget ini ya. Ini tanpa roller pin ya. Jadi cukup menggunakan alat ini untuk memipihkan adonan kulit pangsit. Oke. Jadi ini harganya 29.000, saya beli di Tokped. Dan kita coba ya. Jadi ambil satu adonan ya, satu bagian seperti ini, kemudian letakkan, lalu tekan. Nah, pipih bukan? Nah, sepertinya ini hasilnya ketebalan ya, jadi tidak apa-apa. Kita bisa tekan-tekan bagian tepinya seperti ini. Nah, hasilnya. Nah, kemudian isi dengan adonan daging dan lipat. Oke. Jadi kali ini saya membuat kulitnya itu agak tebal memang ya teman-teman, karena saya kepingin ada kayak mie gitu loh. Jadi makan pangsitnya itu kulitnya itu nggak terlalu tipis seperti biasanya. Oke. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Beli jadi juga lebih simpel. Dan semua bahan siap untuk dikukus. Jadi pertama oles loyang kukusannya itu dengan sedikit minyak ya. Jadi untuk bahan tambahan juga saya ada kentang, bisa dikukus bersamaan. Kemudian kentangnya ini saya kukus ukurannya nggak terlalu besar ya. Jadi untuk 1 kali suap gitu, 1 gigitan maksudnya. This word on address, thank you. And you can HP. I saw this. Wait, first as I might with the 3 to just send this to go and use for Monday. Changing a code. I don't know, just leave it for now. We have been here before. They are fighting something. Okay, I gotta go now. Okay, be careful. Okay, see you sama. Alright. See you Sam. I love you. Oh yeah, love you too. Allah, see you sama. Wow, this already 27:15. I don't know. There's a shade, yeah, okay. So, the 3A, okay.
Nah, jika sudah tersusun rapi di dalam kukusan, kemudian tutup kukusan dan kukus kurang lebih selama 25 menit. Dan saatnya membuat saus kacang ya. Goreng kacang bersama dengan bawang putih dan cabai rawit. Oke, jadi menggoreng kacang itu tidak dalam minyak yang sangat panas ya teman-teman. Jadi minyak hangat. Nah, jadi selagi minyaknya itu mulai hangat, masukkan kacangnya. Oke. Nah, tidak perlu lama. Ini kacangnya sudah matang ya, kacang, bawang dan cabai matang bersamaan. Kemudian masukkan dalam blender ya. Saya pakai chopper. Tambahkan air asam. Oke. Jadi ini saya tambahkan 1 sendok makan asam, kemudian saya rendam dengan sedikit air ya. Jadi bisa digunakan untuk pelicin saat menghaluskan dalam blender. Oke. Dan juga tambahkan air ya, agar mudah halus. Iya. Nah, cukup seperti ini, teman cenil. Nah, kemudian tuang ke dalam wajan penggorengan ya, seperti ini. Ini saya menuangnya kompor masih mati ya. Jadi saya tuang terlebih dahulu kacangnya ya. Jadi ini untuk cabenya teman-teman sesuai selera saja, oke. Kemudian saya juga menambahkan air ya, karena ini adalah membuat saus ya teman-teman. Jadi teksturnya itu harus encer tapi nggak running gitu loh ya. Dalam step ini nyalakan kompor, kemudian tambahkan garam, saus tiram dan gula pasir. Nah, aduk hingga rata ya. Jadi terus diaduk sampai mendidih ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini mendidih merata mendidihnya. Kemudian tambahkan tepung tapioka yang sudah dicampur dengan sedikit air ya. Nah, teman-teman, untuk saus kacang siomay di video ini saya tidak menambahkan santan. Tapi jika teman-teman suka lebih gurih, ditambahkan santan juga boleh, oke. Jadi ini saus kacang bisa juga digunakan untuk gado-gado ya. Batagor, gado-gado, siomay juga bisa. Cilok juga bisa, oke. Nah, jika sudah seperti ini, matikan kompor ya. Nah, saatnya plating. Atur semua seperti ini dalam piring ya, teman cenil. Kemudian tuang saus di atasnya ya. Kalau saya suka sausnya yang banyak. Seperti ini. Dan ini sausnya sudah pedas, saya nggak bikin sambal lagi. Dan juga jangan lupa menambahkan sedikit kecap manis, oke, untuk menambah kelezatan dari siomay ini ya. Oke teman cenil, terima kasih banyak sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum.